Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Para jemaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita semua hafal. Dan hadis ini menceritakan tentang bagaimana watak kita sebagai manusia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adama wadiyani min dhahabin, la bataghaw salisan." Kata Nabi, kalau seandainya anak Adam, kita semua manusia, wadiyani min dhahabin, kalau saja kita ini manusia punya dua lembah, dan lembah itu isinya emas semua. Nabi Muhammad tidak mengatakan dua batang emas, dua cincin emas, tidak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan dua lembah. Saking banyaknya emas yang dimiliki oleh manusia, isinya sama seperti luasnya dua lembah, la bataghaw salisan, pasti dia pengen lembah yang ketiga. Padahal satu lembah saja sudah jauh daripada cukup. Dua lembah dia punya isinya emas semua, tapi masih tetap pengen yang ketiga. Wala yamlau jawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa menghentikan nafsu dunianya manusia illa turab, kecuali tanah. Jadi selama nyawa dikandung badan, hayatnya masih ada, manusia tetap pengen punya uang. Dan keinginan itu tidak akan pernah berhenti sampai mulutnya disumpal tanah, alias mati dikubur, baru berhenti nafsunya. Hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah, kalau dengan bahasa yang lebih tegas, hadis ini mengatakan bahwa kita ini manusia, kita ini wataknya doyan harta, suka kekayaan, takut kemiskinan, nggak mau kekurangan, alias pelit kita sama harta. Dan wajar memang, karena bagi kita harta itu memang punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh benda lain selain harta. Bahkan dalam pepatah Arab, orang-orang Arab dulu mengatakan inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala. Uang
dirham, dinar, dimanapun dia berada, taksur rijala mahabatan wa jamala. Dia bisa mendandani seseorang, mendandaninya jadi mahabah, jadi berwibawa, wa jamalan, dan jadi enak dilihat, indah dilihat. Orang walaupun wajahnya tidak tampan, tapi kalau duitnya banyak, pasti banyak yang muji. Orang walaupun tampangnya tidak ada, tapi dia punya duit, pasti ditinggikan orang. Inna darahim, bahwa uang di setiap manapun tempatnya, dia bisa dandanin orang menjadi berwibawa dan juga punya ketampanan. Wahiyah as-silahu wahiyal lisanu liman aradal fasahah wahiyas silahu liman aradal qitala. Uang itu bisa jadi mulut, bisa jadi lidah bagi orang yang pengen bicara, dan dia bisa jadi senjata bagi orang yang mau perang. Orang kalau tidak bisa bicara dengan mulut, coba bicara dengan uang, pasti didengar. Tapi kalau dia punya mau perang, nggak punya senjata, kalau dia punya uang, pasti senjata bisa dibeli, dan musuh pun keok dengan lihat harta. Itu harta. Makanya nafsu kita terhadap harta ini sudah direkam oleh syariat, karena memang begitu watak kita. Maka untuk urusan harta, kita tidak segan-segan untuk bisa berhadapan bahkan dengan saudara kita sendiri. Orang bisa saja 2 kali lebaran, 2 kali Idul Fitri nggak salaman, nggak minta maaf karena sebab ribut urusan warisan. Maka itu dalam syariat Islam, pada harta yang tidak bertuan, alias harta yang ditinggalkan oleh tuannya mati, harta warisan, syariat sendiri yang kemudian menerangkan siapa yang berhak atas warisan tersebut, yang kemudian dikumpulkan oleh ulama dalam ilmu namanya ilmu faraid. Jadi salah satu kegunaan atau fungsi urgensi kemudian kita mempelajari ilmu faraid agar menghindari perpecahan dalam keluarga, karena setiap kita suka harta, terlebih hartanya tidak bertuan. Dan dalam komposisi materi keluarga kita, ada di antara mereka orang tua, ada mereka orang muda, ada yang punya kuasa, ada yang rakyat jelata, ada laki-laki, ada perempuan. Maka kecenderungan akan terjadi kezaliman dari salah satu pihak kepada pihak lain itu pasti terjadi ketika pembagian waris dengan pembagian yang serampangan. Maka untuk menghindari kezaliman tersebut, syariat turun dengan syariat namanya faraid yang dijelaskan oleh Allah secara rinci dalam surat An-Nisa ayat 10 sampai 13 dan juga ayat 176. Dan Allah sendiri langsung yang membagikan jatahnya. Artinya jatah setiap ahli waris itu tidak dibebankan atau tidak diijtihadkan oleh ulama. Ulama Syafi'i berijtihad bahwa anak dapat sekian, tapi ulama Al-Malikiyah berijtihad bahwa anak dapat sekian. Tidak ada ijtihad itu, karena jatah masing-masing ahli waris sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Tuhan yang menetapkan, manusia kan gak berani ngelawan. Manusia mungkin ngelawan keputusan presiden karena merasa presiden menzalimi dengan keputusannya. Seorang rakyat bisa berhadapan dengan pimpinannya karena merasa bahwa ini keputusan yang tidak adil. Tapi ketika orang itu dihadapkan dengan keputusan Allah, keputusan Tuhan, maka dia berhenti untuk melawan. Dia sadar bahwa Allah tidak mungkin menakdirkan keburukan kepada dia. Maka karena ini adalah tempat, kondisi di mana mungkin ada kezaliman dari satu pihak kepada pihak lain, Allah kemudian menurunkan syariat faraid untuk kita jalankan demi kedamaian dan kerukunan kita bersama. Itu yang pertama, urgensi kenapa mesti kita belajar ilmu faraid. Yang kedua, selain untuk mendamaikan keluarga, menciptakan kerukunan, menghindari kezaliman antar keluarga yang mungkin satu darah itu, belajar ilmu faraid itu juga merupakan kewajiban. Sama wajibnya seperti kita sholat Jumat seperti saat ini, sama wajibnya seperti kita sholat 5 waktu. Di ujung ayat ketika Allah menjelaskan ilmu faraid surat An-Nisa ayat 13, Allah mengatakan di ujungnya tilka hududullah.
Setelah membagikan fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, di akhir Allah mengatakan tilka hududullah. Pembagian tadi itu adalah keputusan Allah, ketetapan Allah, batasan Allah, maka jangan dilewati. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa yang takwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah janjikan yudkhilhu jannatin tajri fiha tahtihal anhar. Allah janjikan orang yang taat dengan pembagian waris yang sudah Allah tetapkan, Allah janjikan dia masuk surga. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat agung bagi seorang muslim, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Tapi di ayat selanjutnya, ayat 14, Allah kemudian mengancam bagi orang-orang yang enggan untuk mempelajari sekaligus untuk mengamalkan, wa may ya'sillah, siapa yang bermaksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan bermaksiat kepada rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan yang sudah Allah tetapkan, yakni batasan dalam faraid, yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan dia mendapat siksaan yang menghinakan. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mempelajari ilmu faraid, menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan antar keluarga, mendamaikan hubungan yang mungkin sudah tidak damai sebelumnya. Kemudian juga ini sebagai kewajiban. Artinya karena ini kewajiban mempelajarinya, kita mendapatkan pahala setidaknya. Kalaupun kita punya orang tua, punya pewaris yang nggak punya harta, setidaknya kita punya dapat pahala gara-gara mempelajari ilmu waris, atau kita bisa membimbing anak cucu kita nanti. Maka mempelajari ilmu faraid juga sebagai bentuk penegakan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak populernya ilmu faraid zaman sekarang kan karena ulah kita juga yang enggan untuk mempelajari ilmu faraid, sehingga lahir generasi-generasi Islam yang tidak tahu tentang hukum syariat Islam itu sendiri, bahkan cenderung untuk membenci syariat Islam itu sendiri. Maka kita dengan mempelajari ilmu faraid ini, kemudian kita wariskan kepada anak cucu kita, itu salah satu bentuk upaya kita menegakkan ilmu, menegakkan syariat Islam di muka bumi Indonesia ini. Karena bukan satu jaminan kalau Islam masih ada di tanah Indonesia, Islam akan kekal abadi sampai hari kiamat, betul. Tapi bukan jaminan. Siapa yang bisa jamin kalau Islam akan kekal di Indonesia kalau kitanya nggak ada yang menjalani syariat? Sebagaimana yang terjadi di Andalusia, yang dulu Islam menjadi pusat peradaban, tapi sekarang tinggal cerita. Bukan tidak mungkin Islam gulung tikar di tanah kita, karena kitanya yang tidak menjaga syariat. Islamnya tetap akan sampai hari kiamat. Kemudian juga yang lebih penting lagi tentang ilmu faraid, banyak orang enggan mempelajari ilmu faraid karena disangka ilmu faraid itu ilmu yang susah untuk dipelajari. Padahal kalau kita buka Al-Quran surat An-Nisa 10-13, Allah hanya punya 6 bagian dalam ilmu faraid. Jadi ilmu faraid kita hanya mempelajari 6 bagian, dan itu mudah. Pembagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Hanya 6 bagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun sudah menetapkan siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/8. Allah sudah tetapkan. Tinggal mau apa enggak belajar. Kalau udah mau apa tidak diamalkan untuk mencegah terjadinya kezaliman, menciptakan kerukunan, sekaligus mencegah diri kita dari siksa api neraka, karena ada ancaman dari Allah bagi orang yang enggan untuk mempelajari ilmu waris. Dan kita beruntung, alhamdulillah, kerohanian di kantor ini sudah mengadakan pelatihan ilmu faraid di kajian rutin tiap pekanan di Selasa pekan kedua. Maka Bapak, para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai bentuk penegakan syariat Islam, mohon kiranya hadir untuk mempelajari ilmu faraid, bukan sebagai kewajiban kantor, tapi kewajiban sebagai umat muslim, dan juga kewajiban sebagai kepala keluarga untuk menghindari terjadinya bom waktu di keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu hamdan wa nashkuruhu syukran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'lamu ayyuhal ibad anna Allah amarakum bi syai'in bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi haitsu qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان